Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2269 dengan syarahnya Tuhfatul Akhwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri di jilid 6 halaman 544-545 dijelaskan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhruju min Khurasana rayatun sudun, akan keluar dari negeri Khurasan panji-panji hitam, bendera-bendera hitam, la yarudduha syai'un, yang bendera-bendera itu, panji-panji hitam itu tidak ada sesuatu yang bisa menolaknya. Hatta tunsaba bi'idiya, sehingga panji hitam itu dipasang, dikibarkan di kota Ilya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dijelaskan di jilid 6 halaman 545 bahwa kota Ilya ini ialah Madinatu Baitul Muqaddas, kota Baitul Muqaddas Palestina. Kemudian di dalam kitab Musnadu Ahmad, hadis nomor 22.450. Musnadu Ahmad diriwayatkan ada satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rayat as-suda", jika kamu sekalian melihat panji-panji hitam, qad ja'at min qibali Khurasan, yang panji-panji hitam itu sungguh telah datang dari arah negeri Khurasan, fa'tuha, maka datangilah Khurasan tersebut, maka datangilah panji-panji hitam tersebut, datangilah negeri-negeri Khurasan tersebut. Fa inna fiha khalifatullah al-Mahdi, maka sesungguhnya di sana Khurasan, di sana panji-panji hitam yang ada di negeri-negeri Khurasan, khalifatullah al-Mahdi, terdapat khalifatullah al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, Khurasan sendiri itu nama dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Saya baca dalam kitab geografi karya Yaqut Al-Hamawi, Mu'jamul Buldan, di jilid 2 halaman 350. Di sini dijelaskan bahwa Khurasan itu adalah saudara dengan Haital. Ada Khurasan dan Haital. Ibna Alim ibni Sam ibn Nuh, ialah kedua-duanya adalah putra dari Alim bin Sam bin Nuh. Jadi Khurasan itu adalah cicit dari Nabi Nuh
yang menempati di negeri-negeri Khurasan. Secara geografis, saya baca di dalam sebuah hasil riset Atlasul Hadis karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Di sini dijelaskan secara geografis, wal yawma qismun minha fi shimali syarqi Iran. Pada hari ini Khurasan itu terbagi satu di sebelah utara Iran Timur. Yang kedua, wa qismun fi Afghanistan asy-syimaliyah al-gharbiyah. Sebagian lagi di Afghanistan utara bagian barat. Yang ketiga adalah di Turkmenistan. Nah, berarti ada 3 negara sekarang ini yang termasuk wilayah Khurasan. Tidak ada kepastian bahwa Khurasan itu hanya Afghanistan, tidak ada. Atau hanya Iran, atau hanya Turkmenistan. Tapi Khurasan ini meliputi 3 negara tersebut. Maka Mahdi ini di mana? Kita tidak boleh memastikan Mahdi ini berada di Afghanistan, karena tidak ada kejelasan dalam hadis-hadis tersebut. Tapi yang jelas Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat manusia akan muncul di negeri Khurasan. Kemudian mengatakan bahwa Panji Hitam ini kelompok tertentu juga tidak boleh, karena Panji Hitam ini tidak disebutkan siapa yang membawa, kelompok mana yang membawa, tidak boleh kita pastikan kelompok tertentu. Nanti akan terjadi klaim. Misalnya Iran mengklaim yang membawa Panji Hitam kemenangan, keadilan yang diisarahkan oleh Nabi SAW, isyarah Imam Mahdi, akan diklaim Iran, ini juga tidak bisa. Atau diklaim Afghanistan, atau diklaim Turkmenistan. Kemudian saya baca lagi hadis untuk lebih sempurnanya. Saya baca hadis di dalam Sunan Ibni Majah. Hadis Sunan Ibni Majah, ya, dengan syarahnya Syekh Muhammad Amin Al-Harari, syarah Sunan Ibni Majah dengan judul Mursyidu Dzawil Hijah wal Hajah ila Sunan Ibni Majah wal Qaul Al-Muktafa ala Sunanil Mustafa. Syarah Ibnu Majah jilid 25 di halaman 11, 12, 13, 14. Diceritakan di sini tentang sabda Nabi SAW, wa inna ahla baiti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan. Dan sesungguhnya keluarga rumahku, cucu-cucuku, keturunanku, ahlul baitku akan menjumpai, akan menemui sesudahku ujian. Kemudian dibuat lari, kemudian terusir, hatta ya'tiya qaumun min qibalil masyriq, sehingga datang sekelompok kaum dari arah dunia timur, ma'ahum rayatun sudun, sekelompok kaum itu membawa panji-panji hitam, fayas'alunal khaira, mereka menuntut kebaikan, mereka meminta kebaikan, fala yu'tawnahu, maka mereka belum tercapai, belum diberikan kebaikan tersebut.
fayuqatiluna, maka sekelompok kaum itu yang membawa panji-panji hitam itu mereka berperang. Fayunsaruna, maka mereka mendapatkan pertolongan. Fayu'tawna ma sa'alu, maka mereka mendapatkan, diberi apa yang mereka minta. Fala yaqbalunahu, mereka diberikan apa yang mereka minta, tapi mereka tidak segera menerimanya. Mereka tidak segera menerimanya. Fala yaqbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti, sehingga kebaikan itu diberikan sehingga mereka memberikan. Fala yaqbalunahu, maka mereka tidak menerima kebaikan yang mereka harapkan. Yakni apa? Kepemimpinan. Al-khair, di dalam tafsirannya Syekh Amin Al-Harari di dalam kitab Syarah Ibn Majah tersebut jilid 26 yang di halaman 13, beliau mengatakan kebaikan itu adalah al-khair wal khilafah, adalah kebaikan dan khilafah. Tapi mereka tidak mau menerimanya hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti, sehingga mereka menyerahkan panji-panji hitam itu kepada seorang laki-laki dari ahli baitku, kata Rasulullah. Fayamla'uha qistan, maka salah satu ahli baitku itu, seorang laki-laki yang luar biasa, akan memenuhi bumi qistan, keadilan. Kama mala'uha jauran, seperti orang-orang memenuhi bumi dengan kedaliman, penyimpangan. Maka kalau datang seorang laki-laki dari ahlu baitku itu, akan membuat bumi ini menjadi negeri, menjadi dunia yang penuh dengan keadilan. Nah, siapakah orang ini? Syekh Amin Al-Harari di dalam Syarah Sunan Ibn Majah di jilid 25 yang di halaman 14 beliau mengatakan, wa hadzal hadis isyaratun ilal mahdi al-muntadhar. Ini hadis mengisyarahkan Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ini hadis dari Sunan Ibn Majah. Kalau di Sunan Ibn Majah, nomor hadisnya, kalau terbitan ini, terbitan Darul Minhaj Syarah Sunan Ibn Majah Syekh Amin Al-Harari, hadis nomor 4025. Nah, di dalam hadis ini terdapat rawi yang bernama Yazid bin Abi Ziyad. Yazid bin Abi Ziyad ini wahuwa mukhtalafun fih, seorang rawi yang diperselisihkan akuratnya, validitasnya. Kemudian fayuraddus sanad minas sihah ilal hasan atau ilal husni. Maka derajatnya sanad ini minas sihah, dari derajat hadis sahih, ilal husni, sampai derajat hadis hasan. Kalau minas sahih ilal hasan, tapi ini minas sihah ilal husni. Maksudnya as-sihah adalah kesahihan, al-husni artinya hadisnya hasan. Jadi kualitas hadisnya hasan, bagus, tidak dhaif. Jadi ini hadis di Sunan Ibn Majah menurut Syekh Amin Al-Harari isyarat Imam Mahdi akan muncul di dengan membawa panji-panji hitam di negara-negara timur, di negeri-negeri timur. Nah, kalau digabungkan dengan hadis-hadis sebelumnya seperti hadis Imam Ahmad yang
hadis Imam Ahmad mengatakan disebutkan negara-negara Khurasan dan di sana adalah Al-Mahdi. Nah, kalau digabung-gabungkan hadis ini dengan hadis Ahmad dan Ibnu Majah, maka Mahdi itu di Khurasan. Muncul di negara Khurasan. Nah, siapakah Mahdi itu? Saya baca di dalam kitab Al-Yaumul Akhir dan Al-Qiyamatus Sughra, satu judul ini, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, halaman 208. Beliau mengatakan bahwa Mahdi ini adalah Muhammad ibn Abdullah. Beliau mengutip di dalam kitab Al-Yaumul Akhir dan Al-Qiyamatus Sughra karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang di halaman 206. Beliau mengutip dari kitab Mishkatul Masabih. Ini kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkatul Masabih ini karya Muhammad ibn Abdullah Al-Khatib At-Tabrizi. Hadis nomor 5452, bahwa Nabi mengatakan isyarah Imam Mahdi itu adalah rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Seorang laki-laki dari ahli baitku, keluargaku, keturunanku, yang namanya cocok dengan namaku. Satu riwayat, yuwati'u ismuhu ismi, namanya cocok dengan namaku, wasmu abihi ismu abi, dan nama ayahnya juga cocok dengan nama ayahku. Jadi Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Kemudian di hadis nomor 5453, lebih spesifik lagi, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mahdi min itrati min auladi Fatimah. Bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, Al-Mahdi Al-Muntadhar, ialah dari garis keturunanku, dari anak-anakku keturunan Fatimah. Nah, ini jelas. Maka kesimpulannya adalah dari urian-urian di atas, kesimpulan pertama adalah tidak ada ta'yin memastikan secara spesifik pemegang bendera panji hitam itu negara tertentu, yang jelas Khurasan. Tidak dipastikan Iran, tidak dipastikan Afghanistan, tidak dipastikan siapa itu, tidak dipastikan Turkmenistan, dan tidak menyebutkan kelompok tertentu. Tapi yang jelas Al-Mahdi itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kesimpulan yang kedua, dikhawatirkan akan ada klaim dari negara masing-masing di antara tiga negara, dan ini akan membawa indoktrinasi dan sangat berisiko. Yang ketiga adalah yang terpenting, negara-negara yang Khurasan, yang masuk dan tergabung dalam negara Khurasan, seperti Afghanistan, kemudian Turkmenistan, kemudian Iran, yang terpenting adalah terinspirasi dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, toleransi, yang syariat,
yang dibawa oleh Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, nilai-nilai ajaran Al-Mahdi itu diterapkan. Nilai-nilai ajaran Al-Mahdi itu diaktualkan ketika menata negara manapun di dunia ini, khususnya negara Khurasan yang di sana akan muncul Al-Mahdi, hendaknya terinspirasi oleh kepemimpinan Imam Mahdi, keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, memikirkan kesejahteraan, kemudian toleransi yang syariat. Jangan berafiliasi dengan kejahatan, jangan melakukan terorisme, jangan afiliasi dengan terorisme. Maka Taliban sekarang ini yang memegang Afghanistan, hendaknya kami berharap Taliban ini terinspirasi oleh ajaran Al-Mahdi. Tidak boleh mengklaim Al-Mahdi diisarahkan jatuh di kelompok Taliban. Tidak boleh, tidak ada hadisnya begitu. Tidak boleh mengklaim Panji Hitam itu diisarahkan adalah kemenangan Taliban di Afghanistan. Juga tidak ada penjelasan hadisnya. Tetapi Taliban harus terinspirasi ajaran-ajaran Imam Mahdi, keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana menata negara Afghanistan ini bersih dari sifat antagonis antar kelompok dan saling memuliakan sesama manusia, betul-betul tadbiq menerapkan nilai-nilai keluhuran yang ada dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap lawan maupun kawan itu dengan peri kemanusiaan, keadilan, dan terpenting adalah mengelola negara dengan baik, jauh dari korupsi. Jangan bekerja sama dengan negara-negara kapitalis yang sekaligus ideologinya adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Misalnya Cina, karena negara komunis. Jangan bekerja samalah dengan negara-negara yang punya semangat kemanusiaan, semangat menjunjung tinggi keadilan, semangat untuk mensejahterakan rakyat dengan nilai-nilai Islam. Kemudian toleransi yang ditata oleh agama, memanusiakan manusia, baik terhadap muslim atau terhadap non-muslim, terhadap firqah-firqah. Kalau memang belum baik, diperbaiki. Kalau memang sesat, dibimbing supaya mendapatkan hidayah. Tapi tidak destruktif, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak teroris. Ini yang kita harapkan. Insya Allah tercapai menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.